Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Di masa COVID-19 ini, sebaiknya Ananda tetap berada di rumah, kemudian fokus pada materi pembelajaran yang Ibu akan bagikan. Hari ini kita akan mulai dengan materi yang baru, yaitu sistem peredaran darah atau dikenal dengan sistem sirkulasi. Nah, kita akan lihat bahwa sistem peredaran darah atau sirkulasi apa artinya. Kalau Ananda pernah mendengar the blood is life, darah itu hidup atau darah itu adalah suatu kehidupan. Maka apa yang membuat arti daripada darah itu suatu kehidupan? Tidak lain tak bukan adalah begitu pentingnya darah dan sistem peredaran darah pada tubuh makhluk hidup, khususnya pada kita manusia. Kita akan lihat sistem sirkulasi itu tak lain tak bukan adalah transportasi. Artinya apa? Perjalanan untuk membawa zat-zat dari suatu organ ke organ lain yang membutuhkan untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh dan membuang sisanya ke lingkungan. Nah, kita akan lihat pada monitor di atas. Selanjutnya, darah pada tubuh kita mempunyai fungsi. Fungsinya adalah di antaranya. Satu, sebagai alat pengangkut. Apa yang mau diangkut tak lain tak bukan adalah zat makanan ke seluruh tubuh. Kemudian apa lagi yang akan diangkut adalah oksigen yang merupakan alat pernapasan pada tubuh kita yang sangat dibutuhkan oleh paru-paru. Selanjutnya, fungsi darah berikutnya adalah sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi berbagai kuman. Nah, di masa pandemik ini, ya, itu yang disebabkan oleh kuman, maka kita harus mempunyai pertahanan yang kuat. Itu akan dilakukan oleh darah kita. Dan fungsi berikutnya adalah penjaga stabilitas suhu tubuh. Jadi Ananda, suhu tubuhnya kalau dicek, ada kenaikan atau ada penurunan, itu diatur oleh darah. Dan selanjutnya adalah pengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan pada jaringan tubuh. Komponen darah, lihat monitor Ananda, ya, terdiri dari plasma darah. Plasma darah itu isinya adalah bahan organik, mineral, enzim, hormon, protein plasma, gas, dan sisa metabolik. Dan sel-sel darah yang kita bedakan atas eritrosit, leukosit, trombosit, kemudian leukosit dibedakan lagi atas granulosit dan agranulosit. Nah, kita akan lihat granulosit dibedakan atas basofil, neutropil, eosinofil, kemudian agranulosit dibedakan atas limfosit dan monosit. Bagaimana anakku sekalian? Bisa mengikuti keterangan dari Ibu? Akan kita lanjutkan ya. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah ini adalah berupa apa? Isinya tak lain tak bukan adalah berupa bahan organik, zat makanan atau kita sebut dengan nutrisi. Berikutnya ada mineral, ada vitamin, dan selanjutnya di dalamnya ada zat hasil-hasil produksi dari sel-sel, itulah dia enzim, hormon, dan antibodi. Protein dalam plasma darah ada berbagai macam, yaitu ada antihemofilik, ada tromboplastin, ada protrombin, ada fibrinogen, ada albumin, dan ada gamma globulin. Dan satu lagi isi dari plasma darah adalah karbon dioksida, oksigen, nitrogen, dan elektrolit serta zat-zat sisa. Selanjutnya, kita akan lihat sel-sel darah. Sel-sel darah merah yang pertama adalah sel darah merah atau kita katakan eritrosit. Sel darah merah ini, Ananda lihat di monitor ya. Sel darah merah ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri
Pertama, ya, bentuknya dua cekung atau bikonkav. Selanjutnya, tidak memiliki inti dan berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah? Karena mempunyai hemoglobin. Kita akan bandingkan dengan darah belalang yang tidak mempunyai hemoglobin, maka darah belalang tidak berwarna merah. Berapa jumlah sel darah merah? Ada kira-kira 300 juta molekul. Umurnya berapa? Umurnya adalah 120 hari. Jadi, kalau ada seorang pendonor darah, setelah 120 hari, dia baru bisa mendonorkan darahnya. Berikutnya, ada perbedaan antara wanita dan pria dalam jumlah sel-sel darah. Kalau pria, jumlah sel darahnya kisaran 4,2 sampai dengan 5,5 juta milimeter kubik. Nah, kalau wanita adalah kisaran 3,2 sampai dengan 5,2 juta milimeter per kubik. Apa fungsi sel darah merah? Anda bertanya, apa fungsi sel darah merah? Yang pertama adalah sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Itu yang kita gunakan untuk bernapas. Selanjutnya sebagai pengangkut karbon dioksida yang akan ditransfer ke paru-paru yang juga masih merupakan sistem daripada pernapasan. Dan fungsi berikutnya adalah menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam cairan darah. Bagaimana Ananda? Terlalu cepat? Kita akan lihat. Selanjutnya, bagaimana terjadi proses pengikatan oksigen oleh Hb, hemoglobin. Itu terjadi di dalam paru-paru antara reaksi oksigen dengan Hb yang kita lihat di layar monitor adalah di mana oksihemoglobin akan menuju sel-sel tubuh dan kemudian akan mengalami pelepasan oksigen oleh Hb dengan rumus-rumus sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan lihat pada bagian yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih atau disebut juga dengan leukosit. Leukosit ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, memiliki inti, tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap dan tidak berwarna. Aktivitasnya di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Produksinya di sumsum merah tulang maupun sumsum kuning tulang. Jumlahnya pada orang dewasa normal kisaran 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik. Apa fungsinya kita lihat? Yang paling utama, sel darah putih ini adalah berfungsi melindungi tubuh terhadap serangan benda asing, termasuk bakteri dan virus yang sedang berkembang saat ini. Nah, kalau Ananda mempunyai imun yang kuat, maka insya Allah kita aman-aman saja dari yang COVID-19 ini. Lihat pada monitor Ananda, itu berupa bagian-bagian atau gambar-gambar daripada sel-sel darah putih. Sel darah putih mempunyai sifat, pertama dia pedesis, kemudian gerakannya amoeboid, ya. Selanjutnya kemampuan kemotaksis dan yang paling bawah adalah fagositosis, yaitu pemangsa. Walaupun dia fungsinya hebat sebagai pembunuh daripada bakteri dan virus, tapi dia juga bisa sebagai pemangsa. Itu yang harus kita waspadai. Oke, kita lanjutkan. Kita akan lihat klasifikasi leukosit yang dibedakan atas granulosit dan agranulosit. Granulosit itu memiliki granula di dalam sitoplasma, kemudian kalau agranulosit itu tidak memiliki granula di dalam sitoplasma. Granulosit itu terdiri dari neutropil dengan karakteristik adalah di dalam tubuh yakni kisaran 60%. Dengan diameter 9 sampai 12. Kemudian memiliki nukleus dan mempunyai 3 sampai 5 lobus. Lihat di layar monitor Ananda,
itu adalah gambar daripada granulosit. Fungsinya adalah sebagai pagosit yang sangat aktif untuk menyerang dan menghancurkan bakteri atau virus, dan sebagai agent penyebab cedera lainnya. Jenis yang kedua adalah eosinofil, yaitu jumlahnya 1-3% dari jumlah sel darah putih. Diameternya kisaran 15 sampai dengan 15, 12 sampai dengan 15, kemudian granula yang kasar, ya. Selanjutnya warnanya jingga kemerahan dan memiliki nukleus dengan 2 lobus. Silakan Anda lihat pada monitor yang ada tersebut. Apa fungsi daripada eosinofil? Adalah sebagai pagosit yang lemah dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Misalnya kita terluka dan sebagainya. Bagian yang berikutnya adalah basofil. Basofil ini juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kita akan lihat fungsinya saja Ananda. Kita lihat ya, fungsi basofil adalah meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera dan sebagai antikoagulan heparin untuk membantu mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Selanjutnya adalah limfosit. Anda bisa lihat pada layar monitor ya, apa saja yang merupakan ciri-cirinya dan gambarnya juga ada di situ, dan Ibu akan lihat fungsinya adalah berfungsi dalam reaksi imunologis atau pada kekebalan tubuh. Dan berikutnya adalah limfosit. Terdiri dari limfosit B, limfosit T dengan perbedaan yang Ananda bisa lihat pada monitor. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat adalah monosit. Monosit ini merupakan bagian dari agranulosit. Ya. Monosit ini dengan gambar seperti pada monitor. Anda lihat. Kita lihat fungsinya, pagosit yang sangat aktif dan bermigrasi melalui pembuluh darah secara histiosis atau makrofag yang berumur panjang di dalam jaringan. Dan yang ketiga adalah bagian dari sel-sel darah yang ketiga adalah keping darah atau kita sebut dengan namanya adalah trombosit. Dia mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ya, Anda lihat Ananda pada monitor ya, apa saja yang menjadi karakteristik daripada keping darah atau trombosit. Di antaranya adalah bahwa sitoplasma trombosit terbungkus oleh membran plasma yang mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi umurnya sangat singkat, lebih kurang 5-9 hari. Jumlahnya pada tubuh kita adalah kisaran 150.000 sampai dengan 400.000 butir per sel milimeter kubik darah. Nah, Anda lihat itu pada monitor adalah gambar daripada keping darah atau kita kenal dengan trombosit. Jadi kalau ada seseorang menderita tipes ya atau menderita DBD, itu langsung bisa terdeteksi dengan melihat trombositnya. Apakah kurang dari 150 atau tidak. Sedemikian pentingnya karena fungsinya adalah dia bisa mencegah penghentian pendarahan, di mana dia bisa memperbaiki pembuluh darah yang robek di dalam pembekuan darah. Nah, di sini ada kita lihat pada monitor proses pembekuan darah. Ananda lihat ya, kalau Ananda pernah terjatuh atau luka, nah, seperti itulah proses pembekuan darah. Di mana kita lihat adalah nanti akan dibantu oleh enzim-enzim ya, protrombin atau trombin. Dan nanti akan luka kita itu akan akhirnya menjadi benang-benang fibrin. Maka kalau Ananda luka, kalau sudah mau sembuh ya, jangan di otak-atik istilahnya. Jangan disentuh-sentuh. Karena nanti kalau disentuh-sentuh, fibrinnya akan koyak kembali. Nah, ini proses pembekuan darah. Selanjutnya kita akan lihat pembagian golongan darah. Golongan darah itu pembagiannya
berdasarkan aglutinogen A dan aglutinogen B, ya, kemudian berdasarkan daripada zat anti A dan ada zat anti B yang terdapat di dalam golongan darah. Kita lihat juga dalam monitor, golongan darah O biasanya mempunyai aglutinin A dan B, tapi minus aglutinogen. Sementara golongan darah A mempunyai aglutinogen A dan aglutinin B. Selanjutnya golongan darah B mempunyai aglutinogen B dan aglutinin A, sedangkan golongan darah AB mempunyai 2 aglutinogen A dan B tetapi minus aglutinin. Ini tentang golongan darah. Nah, kita lihat bagaimana Ananda mengetahui seseorang yang membutuhkan transfusi darah, ya. Transfusi darah ini adalah pemberian darah dari seseorang yang disebut donor kepada orang yang memerlukan yang disebut dengan resipien. Jadi yang menerima darah dari orang disebut resipien. Untuk sementara kita selesaikan dulu sampai di sini, akan Ibu lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.